Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Maria Fitri, property expert yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Di episode kali ini kita mau mereview rumah yang ada di belakang saya nih. Rumah ini letaknya bagus banget nih teman-teman. Bener-bener di daerah yang bener-bener rame banget di tengah kota Jakarta, tepatnya di belakang daerah Cempaka Putih nih, yaitu di daerah Sumur Batu. Kalau kalian tahu daerah Sumur Batu mungkin nggak kepikiran ya, ada lingkungan perumahan mewah dan besar-besar banget rumah yang ada di sini. Dan pastinya saya juga kaget karena baru pertama kali datang ke sini dan lingkungannya ini tenang banget nih teman-teman. Jadi jarang banget ya di tengah kota Jakarta, di tempat yang bener-bener ramai sekali itu ada yang kayak gini nih. Makanya kita langsung lihat nih, untuk rumah yang ada di belakang saya kita akan kupas tuntas. Rumah yang kali ini yang kita akan lihat itu mempunyai luas tanah 275 meter dengan lebar 12,5 meter dan panjangnya 22 meter. Udah jarang banget kan rumah di tengah kota Jakarta, dan harganya hanya 5 miliaran aja. Makanya langsung kita review sekarang yuk. Rumah ini dibangun pada era 90-an ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih dari fasad, arsitekturnya ini ada gaya klasik tapi juga modern nih teman-teman. Pada saat itu gaya desain kayak gini tuh hits banget ya. Apalagi warna-warnanya tuh mengingatkan saya sama rumah masa kecil saya banget nih. Nih, ada warna beige, warna kekuningan dipadukan dengan warna putih. Ada pilar-pilarnya juga yang menambah mewah dari fasad tampak depan dari rumah ini. Di bagian pagarnya itu ada lengkungan-lengkungan artistik ya teman-teman, dan juga warnanya itu warna gold nih. Jadi pada waktu itu tuh hits banget nih warna-warna yang seperti ini nih. Di sini ada dua pintu ya teman-teman. Pintu yang di sini nih adalah pintu untuk tamu, kalau atau mungkin motor masih bisa masuk sini. Nah, kalau pintu yang di sebelah sana nih yang deket sama area hooknya, itu pintunya itu untuk masuk ke area parkiran mobil ya teman-teman. Jadi ada garasi dan carportnya. Nah, rumah ini terletak bener-bener di hook sudut, sebelah kanan itu adalah jalan. Nah, lalu untuk ROW jalannya juga luas banget. Ini bisa 3 sampai dengan 4 mobil tuh masih muat banget nih di sini. Di seberang area hooknya ini ya, kalau kita lihat tuh, kalian bisa juga taruh mobil kalian di sini atau tamu kalian di sini juga bisa banget. Di situ juga ada pos nih teman-teman, atau gedung serbaguna. Tapi kalau misalnya kalian butuh untuk garasi tambahan bisa banget ya. Itu dimanfaatkan sebagai tambahan carport atau garasi kalian. Nah, kita langsung masuk aja ya ke dalam rumahnya untuk mereview bagian dalamnya. Yuk. Nah, ini adalah pagar bagian depannya. Jadi bisa kita lihat di bagian bawahnya ini itu dikasih batuan sika ya teman-teman. Ada motifnya nih, warna hitam dan juga ada warna putih. Karena ini dikasih perpaduan kombinasi keramik. Juga ada taman bagian depan nih teman-teman. Nah, kalau pemiliknya ini rapi banget ya. Rumahnya ini walaupun rumah tahun 90-an tapi dalamnya itu apik dan bersih banget. Jadi langsung aja kita cek ya. Memasuki pagar nih kita bisa lihat di sini area bawahnya dikasih keramiknya teman-teman, ukuran 40x40, warnanya warna coklat muda kayak gini, permukaannya kasar nggak licin. Jadi kalau misalnya mau taruh motor juga bisa banget di sini, selain di bagian sebelah kanan yang area garasi dan carportnya. Nah, di sebelah kiri sini masih ada area taman depan nih teman-teman, dan di sini sudah ada juga untuk ground tank dan juga meteran air. Jadi di sini pakai 2 air ya teman-teman, air pump dan juga air tanah. Rumah pompanya juga udah dikasih. Ini adalah rumah pompanya teman-teman. Tuh. Di sini ada 2 pompa, ada pompa untuk air tanah dan juga pompa untuk air pumpnya. Kalian bisa pergunakan semuanya air tanah atau semuanya air pump, atau lantai 1 dan lantai 2-nya satu pakai air pump, air tanah bisa banget. Jadi di bagian depan ini selain dipercantik sebagai taman juga sebagai area untuk rumah pompa dan juga ground tank nih teman-teman. Nah, sekarang kita memasuki area terasnya. Di sini udah ada topian ya teman-teman, dan ada pilar di bagian depan seperti ini. Lalu di sebelah kiri ini bisa kita lihat di sini dikasih tambahan keramik yang modelnya kayak batuan alam.
Warnanya juga warna beige ke coklat muda. Di sini ada meteran listrik di bagian depan rumah. Listriknya ini udah 3.500 dan udah memakai hub abonemen ya teman-teman. Jadi tinggal kalian kalau misalnya mau naik daya juga bisa banget langsung naikin dayanya aja. Tapi 3.500 untuk rumah 2 lantai kayak gini harusnya udah cukup banget ya. Lihat nih sama pemiliknya dikasih kursi taman ke arah bagian taman depan rumah kayak gini, asik banget nih. Bisa buat area duduk-duduk. Di sini ada mejanya juga. Nah, teman-teman lihat ini terasnya juga cukup spacious ya. Ini ada kali sekitar 2,5 meter dan lebarnya ini sekitar 7 meteran tuh ada nih teman-teman. Saya jalan menuju ke sini, bagian sebelah kanan saya ini adalah pintu utamanya nih teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada pintu kasa nyamuknya dan di dalamnya ada double door juga yang terbuat dari kayu. Sebelum kita masuk ke rumahnya, kita mau mereview dulu untuk bagian garasinya ya. Nah, tadi kan ada satu pintu lagi nih di samping kanan. Ini akan ketemu area sini nih teman-teman. Di area ini adalah area untuk carport atau garasinya. Di sini bisa muat 2 mobil besar sih teman-teman. Tapi kalau kamu mobil kecil, mungkin bisa sampai 3 mobil ya. Di bagian sebelah kanan ini area hubnya. Kalau kita lihat di sini bisa dibikin area vertical garden ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya dana lebih, bisa banget di sini dibentuk menjadi taman yang cantik. Kalau mau dikasih ada air terjun mini juga bisa banget nih. Dan di sini ada satu taman kecil. Di sini ada satu keran untuk kita misalnya mau nyuci mobil di sini juga bisa banget. Nah, untuk memasuki area carport dan garasi ini di bagian atasnya udah ada kanopinya nih teman-teman. Jadi kanopinya ini dak-dakan. Dak-dakan ini ada satu untuk lampunya ya, downlightnya. Lalu di bagian lantainya ini udah dilapisi keramik ukuran 40x40 berwarna coklat muda. Masuk ke bagian dalam sini, kalian bisa lihat itu ada satu pintu yang mengarah ke area ruangan makan. Dan ini ada tangga menuju ke lantai 2. Ini adalah area servis di bagian lantai 2, itu adalah area cuci jemur. Nah, sekarang kita lihat balik lagi yuk ke dalam rumahnya. Selain daripada pintu kasa nyamuk dan juga pintu utama double door yang terbuat dari kayu, di bagian atas daripada pintu ini terdapat jendela horizontal yang memanjang seperti ini nih teman-teman. Dan warna yang ada di depan rumah ini, di fasad bagian depannya itu, eksteriornya itu benar-benar kasih warnanya itu coklat muda, warna beige, kekuningan, dan juga warna gold nih. Memasuki rumah, kamu akan langsung ketemu dengan ruang keluarga yang gede banget ya teman-teman. Di ruang keluarga ini, kamu akan lihat di sini ada area foyernya. Di area foyer ini, di bagian atas udah ada lampu kristal yang cantik banget sebagai ornamen dan point of interest yang ada di bagian foyer ini. Di sini kamu bisa kasih nih meja konsol seperti ini. Nah, di atasnya dikasih rangkaian bunga juga cakep banget ya teman-teman. Di bagian sebelah kiri, ini terdapat jendela yang besar-besar sekali dan ada satu jendela yang bisa dibuka tutup untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami daripada rumah ini. Dari area foyer hingga area ruang tamunya ini spacious banget ya, sekitar 4 meter dikalikan dengan 8 meter. Lihat nih, di sini ada 3 kursi sofa yang satuan dan ada satu kursi sofa 3 seater. Ini muat banget nih karena bener-bener gede banget nih untuk dimensinya. Di sini ada coffee table dan di atasnya lagi-lagi terdapat satu lampu kristal yang cantik banget. Nah, ada jendela yang menghadap ke fasad tampak depan ke area teras depan halaman rumah nih teman-teman. Jadi bukaan jendela untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alaminya itu maksimal banget ya yang didapatkan di ruang tamu serta foyer ini. Melewati ruang keluarga, kamu akan ketemu jalanan yang gede banget seperti ini dan langsung menuju ke ruang nonton TV. Sebelum kita bahas yang di sini, kita mau melihat satu kamar yang ada di lantai satunya, yang ada di sebelah kiri saya ini. Kamar yang ada di lantai 1 ini mempunyai dimensi 3 meter dikalikan dengan 4 meter dan sudah terdapat satu kamar mandi dalam. Kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur lantai 1 ini juga cukup spacious nih teman-teman. Dengan dimensi kurang lebih 2 meter dikalikan dengan 2,5 meter. Kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan satu wastafel dengan cermin di bagian depannya. Lalu juga sudah ada toilet duduk eco flush lengkap dengan jet washernya. Dan sekarang saya sedang berada di area showernya dengan 2 kepala shower seperti ini. Di sini juga sudah dilengkapi dengan 2 floor drain, satu floor drain di area showernya dan juga satu floor drain yang ada di dekat daripada wastafel daripada kamar mandi ini.
Untuk lantai dan juga dinding kamar mandi ini sudah dilapisi dengan keramik nih teman-teman. Di bagian lantainya ini keramiknya ukuran 30x30 dengan motif kotak-kotak berwarna abu-abu hijau. Nah, untuk di dindingnya ini ada perpaduan dua kombinasi warna keramik, ada yang warna hijau tua dan ada warna hijau muda, dengan di bagian tengahnya dikasih keramik yang ada motif kaktus serta tumbuh-tumbuhan nih teman-teman. Untuk pintu daripada kamar mandi ini menggunakan pintu kaca yang framenya ini terbuat dari aluminium berwarna putih, dan juga untuk kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan satu penerangan lampu dan juga dilengkapi dengan satu exhaust, serta terdapat satu jendela kecil nih teman-teman yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udaranya. Untuk kamar yang ada di lantai 1 ini juga sudah dilengkapi dengan dua jendela yang menghadap ke garasi samping rumah. Jadi untuk sirkulasi udara dan pencahayaan cahaya alaminya juga sudah oke banget nih untuk kamar yang ada di lantai 1 ini. Nah, sekarang kita mau mereview untuk ruangan nonton TV yang ada di sini nih. Nah, di belakang saya ini adalah tangga menuju ke lantai 2-nya. Di sini adalah ruang nonton TV-nya nih teman-teman. Nah, memanjang begini. Nah, ini di bagian belakang masih ada sisa lahan juga. Jadi untuk sirkulasi udara tuh bener-bener dipikirin banget nih di sini. Nah, untuk bagian area ini nih cukup lumayan spacious ya. Kurang lebih ini sekitar 4 meter dikalikan dengan 8 meter nih teman-teman yang ada di sini. Jadi bener-bener spacious banget, nget-nget. Di sini ada tempat untuk taruh TV nih teman-teman ya yang ada di lantai 1, dan di sini juga ada lagi lampu gantung kristal. Jadi memang benar-benar cantik banget di sini rumahnya, banyak terdapat lampu kristal lucu ya teman-teman. Lalu ruang keluarga ini juga sudah dikasih satu AC nih teman-teman. Jadi di sini adalah titik AC-nya, jadi tenang aja, pastinya nggak panas ya. Lalu di sini ada jendela dan juga pintu kaca yang framenya ini terbuat dari aluminium berwarna coklat. Nah, ini kalau kita buka itu ada taman belakang kecil nih teman-teman. Nah, ini buat sirkulasi udara di area ruang keluarga ini juga enak banget. Jadi depan ke belakang ini udah ada aliran udaranya ya. Nah, kalau kamu pelihara anjing, misalnya kepingin kandangnya taruh di belakang juga bisa banget nih. Di area bagian belakang ini mempunyai dimensi sekitar 4x3 ya teman-teman. Dan kalian bisa tambahkan untuk kolam ikan juga bisa, atau kalau mau jadiin vertical garden juga bisa banget nih teman-teman. Nah, setelah lihat ke belakang kita jalan. Nah, di sebelah kanan saya ini itu adalah akses menuju ke dapur dan ruang makan. Tapi sebelumnya di sini saya mau memperlihatkan ada satu wastafel nih teman-teman. Di sini ada satu wastafel yang dilengkapi dengan cermin, karena di sini adalah kamar mandi untuk tamu yang ada di lantai 1. Kamar mandi ini adalah kamar mandi tamu atau biasa kita sebut dengan powder room. Jadi di sini cuma ada toilet duduk dan juga wastafel aja nih, satu kecil di dalamnya. Nah, untuk kamar mandi ini dimensinya kurang lebih sekitar 1,5 meter dikalikan dengan 2 meter nih teman-teman. Bagian lantai kamar mandi ini dilengkapi dengan keramik ukuran 30x30 dengan warna abu-abu dan biru muda, dan di bagian dindingnya dikasih keramik dengan warna biru muda dan biru tua. Ada kombinasi di sini, di tengahnya dikasih keramik motif ya yang waktu itu lagi hits banget nih pada zamannya. Lalu untuk kamar mandi ini diterangi dengan satu lampu downlight dan dibantu dengan satu exhaust untuk sirkulasi udaranya. Nah, untuk memperlengkap sebenarnya kamar mandi ini bisa dipakai buat mandi juga nih teman-teman. Jadi kalau kalian ada tamu juga bisa mandi di sini nih. Di sini udah ada area showernya juga dan dilengkapi dengan satu floor di bagian bawahnya. Nah, sekarang kita melihat ke bagian area dapurnya ini teman-teman. Lihat nih, dapurnya ini ada area untuk dapur bersihnya dan juga area untuk dapur kotor serta mencuci piringnya di sebelah sini. Untuk keseluruhan daripada area dapur ini kurang lebih sekitar 5 meter dikalikan dengan 5 meter nih teman-teman. Jadi cukup spacious ya. Di sini ada area untuk memasaknya, ada kompor di sini. Di atas sudah ada cooker hoodnya. Di bagian atas dan bawah udah dilengkapi dengan kitchen set. Di sini untuk tabletopnya sudah dilapisi dengan keramik ya teman-teman, berwarna abu-abu tua dan abu-abu muda kehitaman. Dan di sebelah kanan saya ini adalah area mencuci piring. Di sini ada dua ya untuk area mencuci piringnya, dan sebelah kiri ini bisa buat taruh rak piring seperti ini, dan untuk preparation bisa di sini. Lalu di bagian sebelah kiri ini seperti area islandnya nih teman-teman. Area island atasnya juga bisa dijadikan buat tempat storage juga. Di sini untuk minibar
juga bisa juga ya ditaruh di sini. Nah, dari dapur ini ada satu pintu yang terbuat dari kaca dan juga ada jendelanya teman-teman. Nah, ini pintu kaca ini frame-nya terbuat dari aluminium berwarna coklat. Kalau kita buka, ini mengarah ke bagian area laundry room atau area mencuci atau area servis nih teman-teman. Di belakang juga bisa dijadikan buat area dapur kotor juga. Di sini juga ada outdoor AC nih, ditempatin di sini sama pemiliknya. Di sini ada topian separoh. Nah, di sebelah sana area kosong untuk menjemur di lantai satunya juga bisa. Tapi di sini juga udah disediain jemuran di lantai 2-nya. Nah, itu adalah jalan yang menuju ke bagian samping rumah yang langsung menuju ke bagian carport atau garasinya teman-teman. Jadi kalau service area itu bisa terhubung langsung, Mbak itu bisa langsung ke sini, langsung masuk ke dapur juga bisa. Di taman samping belakang ini atau area service, bagian bawahnya itu sudah dikasih keramik ya, ukuran 30x30, warnanya itu putih kekuningan. Lalu di sini sudah ada juga lampu downlight untuk penerangannya. Untuk dimensi daripada ruangan servis ini sekitar 7 meter dikalikan dengan 4 meter ya teman-teman. Sekarang kita melihat untuk ruang makannya ya teman-teman, yang bisa diakses melalui jalan yang ada di sebelah kanan saya ini. Nah, ini adalah ruang makannya, cukup spacious ya teman-teman, sekitar 5x7 meter nih teman-teman. Di sini kalau kita lihat udah ada meja makan bulat dan juga ada 6 kursi makan yang ada di sini. Tapi kalau kalian pakai meja makan yang kotak itu masih bisa banget nih teman-teman. Kita maksimalin untuk layout yang ada di rumah ini. Di belakang sini pemilik udah kasih satu buffet ya, jadi buat taruh-taruh barang. Sebelah sini juga ada wastafel nih teman-teman, dan di sini ada mini barnya. Lucu banget ya. Ini benar-benar mengingatkan saya akan rumah masih kecil saya nih dulu. Lalu di bagian tampak belakang daripada rumah ini ada jendela ya teman-teman. Jadi bukaan jendela rumah ini tuh banyak banget. Dan terdapat satu pintu yang menuju ke bagian garasi rumah. Di bagian ujung ini ada pintu yang saya bilang tadi ke area bagian carport depan rumah. Nah, ini adalah area dari carport. Di sini ada duduk-duduk kecil nih. Jadi pemilik rumah kasih tempat area duduk di sini. Nah, ini adalah pintu menuju ke bagian dapurnya seperti ini. Tapi di samping daripada pintu dapur ini juga ada satu gang ya teman-teman, yang kita bisa akses menuju ke area servis belakang. Lalu di sini adalah tangga yang menuju ke balkon bagian atas untuk area menjemur di lantai 2-nya. Sudah mereview untuk lantai satunya, sekarang kita langsung naik ke lantai 2 daripada rumah ini. Yuk, saya di area tangga nih. Jadi bagian railingnya ini terbuat dari stainless steel ya teman-teman. Cakep banget ya, stainless steelnya bener-bener kokoh banget dan tebal banget ya teman-teman. Kalau misalnya stainless steel itu juga awet banget, jadi nggak perlu di maintenance macam-macam, cuman perlu pemolesan aja nih. Terus jarak antara anak tangganya itu juga nggak terlalu tinggi dan dikasih karpet nih teman-teman untuk bagian anak tangganya. Di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Nah, untuk di sebelah kiri saya ini, di samping tangga, ini terdapat kamar utamanya. Langsung kita lihat langsung yuk. Kamar tidur utama yang ada di rumah ini, itu spacious banget ya teman-teman. Mempunyai dimensi kurang lebih 5 meter dikalikan dengan 8 meter. Nah, kalau kita lihat di sini, sudah ada ranjang king size bed di bagian sebelahnya. Ini bisa kita lihat ada lemari ya teman-teman, yang bener-bener lemarinya ini dari jati, besar banget, ada 5 pintu dan di atasnya juga ada, hampir mentok ya sampai ke atas. Lalu di sini masih terdapat area kalau kalian suka ada sofa, di sini bisa buat taruh sofa nih. Dan di sini adalah area untuk nonton TV-nya, ada meja TV yang terbuat dari jati juga. Lalu di bagian belakang saya ini masih bisa taruh lemari lagi 4 pintu yang hampir menyentuh plafon juga nih teman-teman. Dan di sini masuk ke area kamar mandi dalam kamar utama. Ini adalah kamar mandi dari kamar utama rumah ini. Bener-bener gede banget, kurang lebih dimensinya 3x4 meter. Untuk kamar mandi ini juga udah lengkap banget, ada wastafelnya nih teman-teman. Di bawahnya wastafelnya juga ada lemari nih. Lemarinya udah terbuat dari stainless, jadi aman dari air ya. Di atas ini ada full body mirror.
Lalu kloset duduknya juga sudah ada eco flush dengan jet washer, dan di sini juga sudah dilengkapi dengan shower serta water heater nih teman-teman. Terdapat perbedaan level ya antara kamar mandi kering dan kamar mandi basah. Di bagian lantai daripada kamar mandi ini sudah dilapisi dengan keramik nih ukuran 30x30. Di sini ada dua warna keramik di bagian lantainya. Tenang aja, untuk keramik lantai ini pastinya dipilih yang nggak licin nih teman-teman. Di sini ada warna kuning muda dan juga ada warna kuning kecoklatan. Lalu untuk di bagian dindingnya juga sudah dilapisi dengan keramik ya teman-teman, warna kuning muda dan juga kuning kecoklatan. Lalu kita lihat kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan satu jendela yang menghadap ke fasad depan rumah yang bisa dipergunakan untuk sirkulasi udara dan juga dibantu dengan satu exhaust juga nih teman-teman. Kamar mandi ini dilengkapi dengan satu titik lampu. Lampu yang dipakai ini adalah lampu yang bulat ya teman-teman dengan rumah lampunya. Lalu untuk floor drain juga sudah dikasih satu floor drain di area showernya. Pintu daripada kamar mandi ini juga menggunakan pintu kaca yang framenya terbuat dari aluminium berwarna putih ya teman-teman. Tapi tenang aja, semua pintu kaca yang mengarah ke bagian kamar mandi itu udah dikasih dengan sandblast nih teman-teman, jadi nggak tembus pandang ya. Sedangkan di sisi kanan ranjang nih masih bisa ditaruh meja rias dari jati ya teman-teman, yang cakep kayak gini, gede banget ya lemarinya ya. Lalu menghadap ke fasad depan rumah, di sini ada jendela-jendela yang besar banget ya teman-teman, menghadap ke balkon. Dan untuk ke arah balkon di sini ada satu pintu kaca ya teman-teman, yang untuk akses ke arah balkonnya. Nah, ini adalah pintu yang menuju ke balkon bagian depan rumah. Wah, balkonnya ini gede banget nih teman-teman. Kurang lebih bisa sekitar 2,5 meter dikalikan dengan lebarnya ini sekitar 7 meteran nih teman-teman. Dan lebarnya ini sekitar 8 meter nih teman-teman. Nah, antara balkon ini dengan area cuci jemur itu terpisah ya. Jadi ada pemisah railingnya. Kalau kita lihat di sini, di bagian balkon ini juga dilengkapi dengan satu lampu gantung nih. Lampu gantungnya cukup cakep. Yang kali ini lampu gantungnya bukan lampu gantung kristal. Kalau untuk fasad tampak depan rumah ini, untuk dindingnya ini dilapisi dengan keramik yang modelnya itu kayak batuan alam, permukaannya kasar. Warnanya itu warna coklat muda, sama yang dipakai kayak yang ada di lantai 1 ya, di bagian teras bagian depan rumah. Terus di sini bagian depannya, di sini ada railing. Railingnya yang benar-benar modelnya ini senada dengan railing yang ada di bagian samping untuk nanti kita lihat ya, yang untuk jemuran dan juga bagian pagarnya. Jadi warnanya ini warna gold ya teman-teman, gold kekuningan. Jadi untuk balkon ini juga spacious banget, bisa taruh kursi di sini buat area duduk-duduk nih santai ya teman-teman, sambil menikmati pemandangan bagian depan rumah. Di bagian lantai daripada balkon ini itu lapisi dengan keramik, ukurannya ini 40x40 berwarna coklat ya teman-teman. Sekarang kita akan review ruangan lain yang ada di lantai 2 daripada rumah ini. Nih, di sebelah kanan daripada tangga bisa kita lihat di sini ada ruang nonton TV kecil yang ada di sini, atau kamu bisa jadikan ini sebagai pojok membaca buku, atau mau taruh untuk anak kamu belajar juga bisa banget di sini ya. Nah, di ruangan ini bisa ada pintu dan jendela nih yang menghadap ke balkon bagian samping rumah ini. Di sini balkon yang saya bilang tadi bisa diakses dari lantai 1 dari area carportnya ya. Di sini ada jendela besar-besar dan juga ada pintu dari kaca yang pinggirannya terbuat dari aluminium berwarna coklat. Nih bisa kita buka. Tuh, mengarah ke bagian balkon samping rumah atau di atas daripada carportnya nih teman-teman. Gede banget ini balkon ini nih. Untuk balkon ini sendiri itu kurang lebih mempunyai panjang sekitar 15 meter dan lebarnya itu sekitar 4,5 meter nih teman-teman. Di bagian area balkon ini lantainya itu sudah dilapisi dengan keramik dengan ukuran 40x40, warnanya abu-abu dengan semburat putih. Nah, bagian atasnya itu topiannya hanya sedikit aja nih teman-teman, sekitar 1,5 meter ya. Yang bagian depannya itu tuh bener-bener skylight banget, jadi nggak ada tutupannya. Kalau bisa kita lihat di sini bisa jadiin buat area nongkrong, area barbecue, area untuk menjemur juga bisa banget di sini. Untuk outdoor AC juga bisa ditaruh di sini seperti yang ada sekarang ini. Selain balkon, ternyata ada satu ruangan yang terdapat di bagian sebelah belakang daripada balkon ini.
Ini letaknya di atas daripada ruang makan ya. Langsung aja kita lihat. Ruangan ini cukup gede nih teman-teman, cukup spacious, kurang lebih sekitar 4 x 5 meter. Tapi untuk temboknya keliling ini semuanya menggunakan kaca. Jadi pembatasnya itu kaca yang pinggirannya terbuat dari frame aluminium berwarna coklat. Lalu kalau kita lihat keramiknya itu menggunakan keramik warna hitam ukuran 30 x 30. Untuk ruangan ini bisa kamu jadikan gudang, kamu jadikan kamar juga tambahan boleh, atau kamu jadikan sebagai home office juga bisa banget ya. Keluar dari ruangan ini, lihat nih, sebelah kanan ini adalah akses tangganya ya. Dan kalau kita lihat di sini ada void, lalu di bagian belakang itu adalah void menuju ke taman belakang atau ruang servis. Nah, sekarang kita balik lagi ke bagian dalam ruangannya ya. Kita balik lagi ke dalam ruangan ini ya, teman-teman. Nah, di sini bisa dijadikan juga nih ya, ini ada area perlengkapan olahraga. Kalau kamu suka olahraga juga bisa banget ya di sini. Jadi area olahraga, atau di bagian luar itu juga sebagian bisa dijadikan buat area olahraga. Di sini kurang lebih dimensinya itu 3x3, dan di tengah-tengah ini ada lampu kristal lagi nih teman-teman. Kita sekarang masuk ke bagian ruangan keluarga yang ada di lantai 2 ini. Di sini kamu bisa jadiin buat ruangan nonton TV, ruangan belajar juga bisa banget. Di sini juga spacious banget nih. Kurang lebih sekitar 6 meter dikalikan dengan 5 meter nih teman-teman. Jadi gede banget. Nah, di sini kalian bisa taruh juga sofa atau ngegelaran ala-ala Japanese style di bawah juga bisa banget ya. Di sini asik banget kalau main PS atau nonton Netflix bareng keluarga, nonton film horor kayaknya seru banget ya. Di sebelah kanan saya ini, di sini ada wastafel dan juga ada satu kamar mandi untuk anak-anak sharing di sini ya teman-teman. Jadi di sini ada 2 kamar tidur anak di bagian sebelah kiri saya. Sekarang kita lihat untuk kamar mandinya dulu. Berukuran 1,5 meter dikalikan dengan 3 meter. Untuk kamar mandi ini sangat-sangat fungsional sekali. Di sini sudah dilengkapi dengan toilet duduk yang lengkap dengan jet washernya. Lalu juga ada wastafel yang dilengkapi dengan tabletop. Yang lagi-lagi tabletopnya itu terbuat dari marmer. Di bagian depannya ini sudah ada cermin besar dan yang pastinya sudah dilengkapi dengan area shower juga nih teman-teman. Untuk floor drainnya ini terdapat di area bagian bawah daripada shower. Untuk kamar mandi ini dilengkapi dengan exhaust dan juga ada satu lampu besar di tengah-tengah untuk penerangannya. Bagian lantai dan dinding dari kamar mandi ini juga sudah dilapisi dengan keramik. Di bagian lantainya ini keramik ukuran 30 x 30 berwarna coklat, dan di bagian dindingnya ini ukurannya sekitar 30 x 40 ya teman-teman, dengan warna coklat muda dan juga coklat tua. Dan di sini ada kombinasi untuk keramik dengan gambar seperti tulip ya teman-teman. Nah, di sini juga ada tempat untuk menggantungkan handuk, juga ada satu keran kecil di bawah, dan untuk pintu kamar mandi ini itu terbuat dari kaca yang di tengahnya ini ada motif sunglassnya. Untuk pintu ini pinggirannya kusennya terbuat dari aluminium berwarna putih ya teman-teman frame-nya. Sekarang kita mau melihat untuk kamar tidur anak yang ada di sebelah kiri daripada kamar mandinya. Kamar tidur ini mempunyai dimensi sekitar 5 meter dikalikan dengan 3 meter. Jadi cukup spacious ya teman-teman. Kalau kita lihat sudah ada 2 lampu yang ada di sini, satu lampu gantung kecil dan satu lampu bulat besar. Di sini juga sudah dikasih satu AC. Nah, AC-nya itu sekali lagi ini semuanya ditinggal yang ada di rumah ini, total ada 7 AC. Di sini juga udah ada lemari jati yang hampir nyentuh ke plafon. Di sini ada lemari 3 pintu juga masih muat banget. Ada satu dresser dari jati juga. Dan di sini masih ada lemari lagi nih teman-teman sebelah kanan daripada tempat tidur. Ini tempat tidurnya juga yang double bed ya, yang sekitar 160 nih, dari 200. Lalu di sini ada meja TV nih teman-teman, juga udah bisa nih. Dan terdapat satu jendela untuk pencahayaan dan sirkulasi udara alami yang mengarah ke bagian taman belakang atau ruang servis ya yang ada di lantai 1. Untuk kamar tidur anak yang pertama ini pintunya itu terbuat dari kaca yang pinggirannya frame-nya terbuat dari aluminium berwarna putih ya teman-teman. Sekarang kita mau melihat untuk kamar tidur anak yang kedua yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur anak yang pertama. Yuk. Kamar tidur anak yang kedua ini agak sedikit lebih lebar, tapi nggak lebih panjang ya. Di sini kurang lebih dimensinya sekitar 4 meter dikalikan dengan 5 meter nih teman-teman. Lalu kalau kita lihat di sini udah ada satu meja rias. Di sini dikasih lemari untuk 4 pintu muat ya, hampir ke atas nih lemarinya dari jati, lengkap dengan dresser.
Oh, di sini ada lemari untuk TV ya. Udah ditaruh juga untuk tempat tidur yang ukuran 160 ya teman-teman, yang cukup besar. Lalu di sebelah kanan daripada tempat tidurnya bisa kalian taruh nightstand ya teman-teman di sini. Dan terdapat satu jendela nih teman-teman di sebelah kanannya yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi dan juga pencahayaan alami yang mengarah ke bagian taman belakang rumah nih kalau di sini. Di bagian atas daripada jendela ini sudah ada juga satu unit AC. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa lampu kecil, lampu downlight ada 4 dan ada satu lampu besar di tengah ya teman-teman. Nah, teman-teman yang penasaran pengen beli rumah ini, apalagi rumahnya bener-bener di tengah kota, di belakang Cempaka Mas, bener-bener deket banget sama jalan protokol, lalu deket banget sama halte busway, dan nantinya juga bakalan ada jalur MRT ya teman-teman. Mau ke pintu tol juga sangat-sangat dekat sekali. Jadi kayaknya beli rumah di sini itu banyak untungnya, tau nggak teman-teman? Dan rumah ini juga udah sertifikatnya hak milik, sertifikatnya on hand, dan bisa kalian dapatkan dengan cara cash ataupun KPR nanti akan saya bantu sampai dengan selesai. Untuk surat-suratnya IMB, PBB semuanya lengkap. Jadi kalian langsung aja survei bareng aku Maria di nomor yang ada di layar, langsung call aku di 087 88 15 111 88, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe untuk channel YouTube aku supaya kamu bisa mendapatkan info properti-properti terbaru, terupdate, termurah, dan yang pasti buat investasi maupun rumah tinggal cakep banget. Langsung aja subscribe channel YouTube aku sekarang ya.